Di sebuah masa yang dilupakan banyak orang, sebuah bangsa yang dulu berjalan bersama Tuhan, mulai terperosok dalam kegelapan. Ketidakadilan merajalela, para pemimpin korup, rumah ibadah dipenuhi ritual tanpa hati. Namun di tengah kehancuran moral itu, Tuhan memilih satu suara. Satu pria yang dipanggil untuk menggemakan kebenaran, penghakiman, sekaligus pengharapan. Namanya Yesaya. Yesaya hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Ia melayani pada masa 4 raja Yehuda, Uzia, Yotam, Aates, dan Hizkia. Ini adalah masa ketika bangsa Israel terpecah. Israel di utara, Yehuda di selatan. Negara-negara besar seperti Asyur dan Babel memperluas kekuasaannya, mengancam negeri kecil di Timur Tengah. Tetapi musuh terbesar Yehuda bukanlah Asyur, melainkan hati mereka yang menjauh dari Tuhan. Pada suatu hari, Yesaya mendapat sebuah visi yang mengguncang hidupnya. Ia melihat Tuhan duduk di atas takhta tinggi yang menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Serafim berdiri di sekelilingnya, berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Cahaya itu membuat Yesaya tak kuasa berdiri. Ia sadar betapa kotornya dirinya. Ia berseru, "Celakalah aku, sebab aku ini orang najis bibir." Tetapi sebuah bara dari mezbah menyentuh bibirnya, tanda pengampunan Tuhan. Lalu terdengarlah suara agung itu, "Siapa yang akan kuutus?" Dan Yesaya menjawab sesuatu yang akan mengubah sejarah. "Ini aku, utuslah aku." Yesaya diutus bukan kepada bangsa yang baik, tetapi kepada bangsa yang keras kepala. Mereka membawa persembahan, tetapi hatinya menjauh. Mereka berdoa, tetapi hidup dalam kejahatan. Mereka mendirikan berhala, mengandalkan kekuatan bangsa lain, dan menolak mempercayai Tuhan. Yesaya menegur raja-raja, memperingatkan para pemimpin, dan menyerukan pertobatan kepada rakyat. Ia berkata, "Belajarlah berbuat baik, carilah keadilan, bela hak anak yatim, dan pembelaan bagi janda." Tetapi, kebanyakan orang menutup telinga, dan Yesaya harus menyampaikan pesan yang berat. Jika mereka tidak bertobat, Yehuda akan dihukum, dan kota suci Yerusalem akan runtuh. Yesaya bernubuat bahwa Asyur akan menjadi tongkat murka Tuhan. Dan benar saja, pasukan Asyur menghancurkan banyak kota Yehuda. Namun di tengah ancaman itu, Tuhan melindungi Yerusalem. Ketika pasukan Asyur mengepung kota, Tuhan sendiri yang menahan mereka. Tetapi Yesaya juga bernubuat tentang sesuatu yang lebih jauh, tentang sebuah waktu ketika bangsa itu akan dibuang ke Babel, sebuah masa kegelapan, namun sekaligus sebuah kesempatan baru. Meski pesan Yesaya keras, ia juga membawa salah satu nubuat paling indah dalam sejarah manusia. Yesaya menubuatkan tentang seorang anak yang akan lahir. Seorang anak telah lahir bagi kita, namanya Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ia menubuatkan seorang tunas yang tumbuh dari tunggul yang sudah ditebang, seorang raja yang memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Dan nubuat yang paling mengguncangkan dunia tentang hamba yang menderita, sosok yang dihina, terluka, dan memikul kesalahan banyak orang. Dia tidak tampak gagah, tidak disukai, bahkan dianggap tidak ada. Namun melalui bilur-bilurnya, banyak yang akan disembuhkan. Ini bukan hanya nubuat, ini gambaran Yesus Sang Penebus. Yesaya tidak berhenti pada penderitaan. Ia melihat jauh ke depan, kepada masa ketika Tuhan akan mengumpulkan umatnya dari seluruh penjuru bumi. Ia melihat sebuah masa ketika padang gurun bersukacita, orang buta melihat, orang lumpuh melompat, dan terang Tuhan menyinari bangsa-bangsa. Ia melihat Yerusalem baru, kota yang dipenuhi damai dan keadilan. Bagi bangsa yang hancur, ini adalah kabar pengharapan yang meneguhkan. Tetapi, tidak semua orang menerima pesan Yesaya. Banyak yang mencemooh, banyak yang menolak. Namun, Yesaya berbicara tentang sisa yang setia, sebuah kelompok kecil yang tetap percaya dan hidup benar. Dari sisa kecil inilah rencana pemulihan Tuhan dimulai. Dalam setiap zaman,
Tuhan selalu memiliki orang-orang yang tetap setia, meski dunia runtuh di sekeliling mereka. Pesan Yesaya bukan hanya untuk bangsa Yehuda ribuan tahun lalu. Itu adalah pesan bagi siapapun yang hidup hari ini. Ketika dunia dipenuhi ketidakadilan, Yesaya memanggil kita untuk berdiri bagi yang lemah. Ketika iman kita mulai dingin, Yesaya mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Ketika hidup terasa gelap, Yesaya mengingatkan bahwa ada pengharapan yang tidak bisa dirampas. Ada cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Yesaya adalah nabi yang melihat kehancuran bangsanya, tetapi juga melihat kemuliaan Tuhan. Ia menyaksikan dosa manusia, tetapi juga melihat janji keselamatan. Kisah Yesaya bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah undangan untuk kembali, untuk berharap, untuk percaya. Semoga kita semua, seperti Yesaya, berani berkata, "Ini aku, utuslah aku."